Halo Sobat Terkasih, berjumpa dengan saya, Bernan, dalam program Boring, Ngobrol dan Sharing. Tepat bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia, karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Yuk kita cari tahu apa arti kata merdeka menurut teman-teman OMK. Merdeka menurutku adalah suatu kebebasan dalam memilih dan menentukan segala hal tanpa adanya paksaan dan tuntutan dari orang tua maupun dari pihak lain. Namun di dalam kebebasan tersebut kita diwajibkan untuk bertanggung jawab atas segala pilihan yang telah kita pilih. Merdeka berarti bebas berpendapat, memiliki pemikiran yang bebas dan luas, serta dapat mengutarakan segala kreativitas untuk negara. Merdeka bagi anak muda adalah selalu berusaha untuk kehidupan yang lebih baik, serta pantang menyerah untuk menggapai sebuah cita-cita yang diinginkan. Merdeka kalau menurut saya adalah bebas. Kita bebas kemana aja, bebas dari tugas, dari deadline, besok bangun enak, tenang, intinya bebas dari apapun lah. Merdeka yang mempersatu, merdeka yang saling menjaga, dan merdeka yang saling mencintai. Merdeka menurut saya yaitu adalah kebebasan untuk berkreasi. Apalagi di dunia yang era semakin maju saat ini, kita dituntut untuk semakin berkreasi. Yang terpenting bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk banyak orang. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Merdeka! Nah, kurang asik nih kalau kita hanya cari tahu dari sudut pandang teman-teman OMK. Yuk, kita cari tahu arti kata merdeka dari sudut pandang teologi. Ya, merdeka berasal dari kata bahasa Sanskerta, yakni Mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan juga kuat. Kata tersebut diadopsi dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dengan arti bebas atau tidak bergantung. Atau dalam bahasa Inggris disebut independent, dan dalam bahasa Latin disebut liber. Setiap merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita pasti familiar dengan kata istilah merdeka. Pertanyaannya, apa dan bagaimana kemerdekaan itu? Ada peribahasa Latin yang berbunyi demikian: libertas inestimabilis res est, yang berarti kemerdekaan adalah sesuatu yang tak ternilai. Oleh karena itu, kemerdekaan itu harus disyukuri sebagai anugerah. Kemerdekaan itu perlu terus diperjuangkan, tetapi juga kemerdekaan itu mengandung tugas, tanggung jawab kita masing-masing. Dalam kitab suci sendiri ada 3 arti kata kemerdekaan ini. Merdeka dari perbudakan, merdeka untuk bersikap, dan merdeka sebagai anak-anak Allah dalam Kristus Yesus. Pertama, kita bisa melihat kemerdekaan dalam arti kebebasan itu dalam peristiwa sejarah keselamatan Perjanjian Lama, khususnya terbebasnya bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Bangsa Israel yang awalnya merasakan penindasan dari bangsa asing dan berseru minta tolong kepada Allah, pada akhirnya beroleh rahmat kebebasan dari segala kesesakan. Kedua, kemerdekaan untuk bersikap sangat tampak dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus yang meskipun Allah menunjukkan kemerdekaannya untuk menjadi manusia sama seperti kita dan memperjuangkan hidup kaum miskin dan yang menderita. Ketiga, kemerdekaan sebagai anak-anak Allah dalam Kristus sangat ditekankan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Galatia, yang berbunyi demikian:
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain. Dengan kata lain, kita semua dipanggil tidak hanya mensyukuri kemerdekaan dari berbagai halangan atau ancaman kehidupan ini, tetapi juga kita harus memaknai kemerdekaan itu sebagai peluang langkah, yakni kemerdekaan untuk melakukan kebaikan. Sebagai manusia, kita secara istimewa diciptakan Allah dengan akal budi. Dengan akal budi tersebut, Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia. Allah menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya sendiri. Kemerdekaan yang dimaksudkan Allah tentu bukan suatu kesempatan untuk bertindak semau gue, tetapi kemerdekaan kepada hal-hal yang baik. Secara khusus, pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, marilah kita belajar menjadi citra Allah yang mengemban kemerdekaan, mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan bersama demi Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tuhan memberkati. Nah, gimana sobat? Kita sudah dengerin kan apa arti kata merdeka menurut teman-teman OMK dan dari Romo. Semoga kita semakin memaknai arti kata merdeka, yakni melalui keterlibatan konkret, baik dari hidup menggereja maupun di masyarakat. Tetap nantikan program Boring selanjutnya. Sampai jumpa.